Halo semuanya, saya Oscar Ranali. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita mensitasi otomatis menggunakan yang namanya Mendeley. Nah, Mendeley ini ada banyak aplikasi-aplikasinya. Nah, tapi yang kita akan pakai di sini adalah Mendeley Desktop, Mendeley Web Plugin, dan Mendeley Word Plugin. Jadi Mendeley Desktop ini untuk memanage semua data referensi kita. Mendeley Web Plugin ini untuk mengambil data referensi kita dari internet. Jadi kita cukup kasih link internetnya, nanti Mendeley akan cari sendiri siapa nama penulisnya, judulnya apa, dan sebagainya. Lalu Word Plugin adalah tool yang akan kita pakai ketika kita ingin pakai referensi tersebut ke sebuah dokumen Word. Nah, ini belajar Mendeley gunanya buat apa? Ya tentu saja untuk kalau kita lagi bikin tugas akhir. Jadi kita butuh kita butuh referensi dan kita butuh pembuatan itu secara otomatis. Nah, sebelumnya saya adalah dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia, dan juga PhD candidate di School of Electrical Engineering dan Computing, University of Newcastle, Callaghan, Australia. Nah, pertama-tama, kalau kita ingin pakai Mendeley, apa sih yang perlu kita lakukan? Kurang lebih ada 4 tahap. Ya. Yang pertama adalah kita harus membuat akun Mendeley-nya. Nah, akun ini gratis sifatnya, jadi jangan takut ketika bikin akun. Dan bisa pakai email apapun. Jadi kita bisa pakai email yang biasa kita gunakan sehari-hari, itu nggak masalah. Nah, bagaimana cara bikin akunnya? Sebentar, saya akan tunjukkan websitenya. Oke, kita bisa coba cari mendeley.com. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, dan tinggal dipilih create account. Nah, nanti kalau sudah create account, ya tinggal ikuti instruksi, otomatis nanti kita punya akun Mendeley. Maka langkah pertama sudah selesai. Nah, berikutnya langkah kedua. Langkah kedua adalah mendownload aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini tergantung sistem operasi, jadi ada yang untuk Windows, ada yang untuk iOS, dan seterusnya. Dia akan otomatis menyesuaikan. Kita tinggal klik download, lalu tinggal ikuti instruksi yang ada, cukup mudah instalasinya. Nah, setelah itu baru kita install 2 yang tambahan, yaitu Web Importer dan Citation Plugin. Jadi Web Importer ini adalah web plugin yang tadi saya bilang. Jadi web plugin di mana kita tinggal tunjukin linknya, link jurnal atau link conference paper yang ingin kita citasi, otomatis dia akan ambil metadatanya. Dia akan ambil nama autornya, nama penulisnya, sama aja ya, autor dan penulis, nama jurnalnya maksud saya, gitu ya, atau mungkin nama konferensinya, bahkan mungkin dia bisa juga ambil data abstraknya, in case kita butuh buat baca-baca nanti. Nah, ada juga yang namanya citation plugin. Nah, kalau yang ini buat di Microsoft Word. Jadi otomatis bisa dijadikan plugin di Microsoft Word, dan kalau kita ingin pakai referensinya dari Mendeley, kita tinggal gunakan plugin ini. Oke, semuanya tinggal diklik lalu diinstal sesuai dengan kebutuhan, tinggal diikuti instruksinya. Kalau sudah, berarti tahap kedua sudah selesai. Jadi, tadi tahap pertama kita bikin akun, tahap kedua berarti adalah kita install aplikasi-aplikasinya, yaitu Mendeley Desktop, lalu ada juga Web Importer, dan yang ketiga adalah Citation Plugin. Nah, kalau sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu kita mulai mengumpulkan referensi. Nah, gimana cara ngumpulinnya? Tentu pertama kita harus buka Mendeley Desktop-nya. Mendeley Desktop-nya bisa dilihat seperti ini. Sebentar. Saya buka dulu aplikasinya. Jadi nanti kalau sudah terbuka, tinggal dimasukkan username dan password-nya. Oke, seperti ini. Tinggal dimasukkan emailnya apa yang tadi kita pakai untuk bikin akun, password-nya apa. Lalu kalau nanti males nih, males login berkali-kali, maka kita tinggal centang stay sign in. Lalu setelah itu kita login. Sekarang saya akan login, tapi screen-nya tidak akan saya share, nanti email saya ketahuan.
Jadi di sini tinggal masukkan. Oke. Lalu passwordnya. Lalu nanti tinggal klik tombol sign in. Oke, sekarang saya tunjukkan lagi tampilannya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah jadi, tampilannya akan seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman belum install Citation plugin buat Microsoft Word, di sini akan ada tombol download atau install. Nah, cuman karena saya sudah pasang sebelumnya, jadi dia tidak minta kita untuk install lagi, gitu ya. Nah, ini bisa di close. Nah, setelah itu dia akan ada kasih kayak guideline kecil-kecilan. Jadi kalau kita mau tambahin referensi, kita bisa klik di sini add and create ya. Lalu setelah itu kita juga bisa storage-nya mau datanya apakah mau di lokal saja atau cloud dan sebagainya. Lalu ada juga help button-nya. Nah, kalau sudah tampilannya bakal seperti ini. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Nah, mungkin kalau cara pakai yang standar adalah kita melakukan insert manual. Kita tambahkan datanya secara manual. Jadi kita add entry manually. Nah, di sini kita tinggal pilih mau jenisnya apa. Apakah mau conference proceeding, journal article, dan sebagainya. Itu semua bisa dipilih. Dan otomatis field-fieldnya akan menyesuaikan. Jadi kalau misalkan nih, oh saya pengennya tadi misalkan untuk yang namanya conference proceeding. Nah, lihat field-nya berubah. Tadi di jurnal artikel tidak ada proceeding title ya. Nah, kalau sekarang ada. Nah, ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Tidak semuanya harus diisi, ya. Biasanya yang penting sih adalah title, nama penulis, lalu mungkin judul proceeding, tahun dan halaman, ya. Kalau abstrak itu wajib nggak wajib, jadi kalau nggak mau diisi juga nggak apa-apa. Keyword juga nggak wajib. Kota ini tergantung kebutuhan juga ya. Kadang ada yang konferensi butuh ngisi kota, kadang ada juga yang nggak. Oke, kalau sudah nanti tinggal di save, otomatis akan tertambah datanya. Nah, cuman masalahnya kan kadang kita kalau ngisi manual itu kan kemungkinan salahnya besar. Jadi mungkin salah tulis dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya web importer atau web plugin. Nah, gimana cara pakainya? Kita lihat. Sebentar. Saya share yang satunya. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat di layar yang ini, ya, di layar yang ini. Jadi di sini adalah jurnal-jurnal artikel yang akan kita coba citasi. Oke, nah misalkan yang pertama kita ingin citasinya adalah untuk jurnal ini. Kita pengen citasi artikel di jurnal ini. Nah ini kalau dilihat ini dari Science Direct ya. Science Direct berarti juga berhubungan dengan Elsevier. Nah, sekedar info bahwa Elsevier itu juga yang membuat Mendeley. Jadi, karena mereka satu perusahaan, jadi compatibility-nya akan tinggi. Jadi, kemungkinan kalau kita menggunakan Mendeley Web Importer untuk Science Direct, kemungkinan akurasinya akan sangat baik. Nah, gimana cara pakainya? Nah, kalau kita sudah install Mendeley Web Importer, di sebelah kanan atas itu akan ada tulisan M seperti ini. Nah, nanti kalau kita ingin masukkan, kita tinggal klik. Tentu, pertama kali, kalau kita belum sign in, kita akan dapat tampilan seperti ini. Kita diminta untuk melakukan yang namanya sign in. Nah, kalau sudah sign in, tampilannya bakal jadi seperti ini. Ya. Dia akan mencoba mengurutkan metadata-metadata mana yang menurut dia adalah referensi di tampilan page yang ada ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa ya, ada beberapa, tapi dia merekomendasikan yang paling atas itu adalah yang ini, Integrating Program and Algorithm Visualization, lalalala. Nah, tugas kita sekarang adalah kita mengecek, apakah memang yang direkomendasikan nomor pertama ini sesuai nggak sih dengan yang kita butuhkan. Nah, kita lihat judulnya sama ya, berarti benar judulnya. Nah, detail lainnya gimana lihatnya? Nah, bisa klik tombol edit di sini.
Nah, otomatis akan terlihat lebih detail. Jadi tipenya apa? Oh, kalau dilihat jurnal artikel, berarti benar ya, masuk jurnal artikel. Lalu berikutnya judul. Nah, jadi di sini kalau misalkan ternyata ada salah tulis atau apa, bisa mulai diganti. Nah, untuk penulis di sini, perhatikan bahwa untuk penulis selalu urutannya dibalik. Jadi, selalu nama belakang dulu, baru sisanya. Jadi, perhatikan untuk nama saya sendiri, jadi Kanalim Oscar. Nah, sedangkan kalau yang 3 kata seperti ini, Rosevin Arta Natasha, berarti Natashanya yang di depan. Karena itu adalah nama belakangnya. Nah, setelah itu ada publication details. Nah, ini ada beberapa yang penting seperti judul jurnalnya, nama jurnalnya, tahun publikasinya, lalu juga halamannya. Kadang juga ada volume dan isu, itu juga perlu dimasukkan. Nah, sisanya yang di bawah sebenarnya perlu tidak perlu. Jadi kayak bulan, lalu hari, ada juga abstraknya, ya. Ini semua terisi otomatis. Tapi perlu dicek juga. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini artinya tidak bisa diedit, ya, tidak bisa diedit. Jadi kayak DOI, mereka yakin bahwa DOI yang mereka dapat itu udah pasti benar. Jadi nggak boleh kita edit. Bahkan ada juga ISBN dan ISSN. Nah, kalau sudah, tinggal kita melakukan namanya add to Mendeley. Nah, jadi sebenarnya prosesnya jadi mudah sekali. Kita nggak perlu masukin manual satu persatu. Nah, perhatikan di sini ketika di-add, yang masuk adalah PDF dan reference. Ya, lihat di sebelah kanan atas, ya. PDF dan reference. Artinya, Mendeley berhasil mengambil PDF yang ada di sini. Artikel ini PDF-nya berhasil diambil. Kenapa? Karena kebetulan artikel ini sifatnya open access. Jadi Mendeley cukup pintar, dia bisa ngecek apakah ada PDF-nya atau tidak. Kalau ada PDF-nya, dia akan coba ambil. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang coba kita lihat kalau dia Mendeley ini dipakai di publisher-publisher lain. Yang contoh kedua adalah Springer. Sama caranya, kita pencet tombolnya, tombol M yang ada. Nah, dia akan kasih urutan ranking untuk beberapa potensial metadata. Dan yang pertama adalah Academic Integrity for Computer Science Instructors. Kita lihat, oh ternyata sama ya, sesuai dengan judul yang ingin kita masukkan. Lalu kita klik Edit. Nah, kita cek lagi. Title, lalu nama autornya, judul jurnalnya, itu semua kita cek lagi. Ya, volume issue. Nah, jadi kalau dia merasa tidak ada volume issue yang tertulis di sini, maka dia akan kosongkan. Nah, tapi tetap perlu dicek, apakah memang ini tidak ada volume issue-nya atau gimana. Karena kan kadang mungkin aja di webnya tidak ditampilkan, tapi sebenarnya ada volume sama isunya. Nah, perhatikan di sini abstraknya dia tidak berhasil dapat ya, kosong. Padahal di sini ada abstrak. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau ternyata kita butuh abstrak, ya silakan kita copy paste manual, tapi kalau nggak butuh ya udah, biarin aja ya. Abstraknya dipakai buat apa sih? Jadi kadang nanti kalau kita pakai Mendeley Desktop, kadang mungkin kita pengen tahu ini artikel ngapain sih isinya. Nah, kita bisa lihat dari abstraknya. Nah, kalau sudah oke, berarti tinggal add to Mendeley. Nah, perhatikan di sini yang terambil hanya reference-nya saja, karena kebetulan artikel yang ini tidak open access. Oke. Yang kedua, berarti Springer so far lancar ya. Kita bisa mengambil pakai Mendeley otomatis. Tapi memang ada beberapa bagian yang perlu kita cek ulang. Ketiga, gimana kalau Taylor and Francis? Nah, di sini sama, kita edit paling atasnya. Lalu kita lihat, oh jurnal artikel, judulnya betul, namanya betul. Nah, perhatikan di sini nama jurnalnya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh bahwa Mendeley tidak sempurna. Ya, namanya juga sistem ya. Tidak ada sistem yang 100% sempurna. Jadi di sini nama jurnalnya malah dia kasih tunjuk doi-nya. Padahal kan bukan. Nama jurnalnya ini. Berarti kita perlu ambil nama jurnalnya, kita copy, kita paste manual di sini. Lalu berikutnya tahun. Nah, di sini kalau dilihat tahunnya kan 2019, itu sebenarnya dia ngambil dari sini. Dari kapan artikelnya dipublish online.
Tapi kan tergantung sistem referensinya ya. Kadang-kadang kita pengen pakainya adalah tahun dia masuk di publikasi, isu publikasi. Ya berarti kan 2021. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu bisa diganti jadi 2021. Ada volume isunya juga ya. Jadi lihat di sini volume isunya juga tidak berhasil ditangkap, tapi di sini ada ya tulisannya volume isunya. Berarti di sini volume 43 ya, 43 isunya 6. Berarti tinggal dimasukkan seperti ini. Lalu yang bawah-bawah ya kurang lebih, ya perhatikan juga abstraknya. Abstraknya ini ada titik-titik-titik ya. Padahal sebenarnya di sini abstraknya tidak ada titik-titik. Oke. Jadi seperti itu. Ya, sisanya kurang lebih sama. Date access dan sebagainya itu semua sudah ada ya. Nanti kalau sudah tinggal add to Mendeley. Nah, otomatis dia akan nambahkan ke data Mendeley kita. Nah, data Mendeley kita itu berarti yang ada di server. Oke, kadang mungkin cukup lama. Kenapa bisa lama? Karena ini, kadang-kadang dia ngambil PDF-nya. Jadi dia perlu download PDF-nya dulu, lalu masukkan PDF-nya ke server. Oke, itu kalau Taylor and Francis. Berarti tidak masalah, cuman mungkin tadi perlu diperhatikan di nama jurnal, dan juga di volume dan issue. Tapi ini jangan digeneralisir ya, bukan berarti bahwa semua sama. Bisa jadi mungkin sama-sama Taylor Francis, tapi mungkin ketika kita ambil metadatanya, mungkin ada yang lebih bagus, ada juga yang mungkin lebih jelek datanya. Berikutnya, Wiley. Nah, kalau kita Wiley, coba kita lihat. Ini sama ya, jadi di sini kita bisa klik edit. Nah, ini jurnal artikel, nama penulis, terus nama judul, dan sebagainya kurang lebih betul ya di sini. Kayak ada author keyword, sebagainya. Tinggal di add. Jadi kalau dilihat, Wiley tidak terlalu ada masalah. Nah, setelah itu, kalau sudah bisa di-close. Nah, sekarang kita coba yang lain. Nah, kalau mungkin teman-teman dari engineering tahu namanya IEEE. Nah, gimana kalau IEEE? Oke, di sini kita edit. Oke, nah perhatikan di sini, ini dibilang reference type-nya adalah journal article. Padahal ini sebenarnya adalah conference proceeding. Ya, jadi sebenarnya ini adalah proceeding konferensi Educon. Nah, berarti ini perlu kita ganti. Judulnya jadi conference proceedings. Lalu berikutnya kita cek lagi, oh nama penulis dan sebagainya. Nah, lihat di sini proceeding title-nya kosong. Berarti kita harus tambahkan sendiri, oh nama proceeding title-nya ini. Berarti kita ambil, copy, lalu kita paste di sini. Oke. Ya, setelah itu tinggal dicek lagi ke bawah-bawahnya, publisher. Nah, publisher ini tergantung kebutuhan, ada yang pengennya hanya pakai singkatan, jadi mungkin IEEE saja, gitu ya. Atau ada juga yang pakai kepanjangan, ada juga yang ingin dua-duanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa add to system. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba, mungkin kalau IT, tahu namanya ACM. Nah, sekarang kita coba kalau ACM seperti apa. Jadi di sini kita coba satu persatu karena ingin tahu sebenarnya web importernya sebagus apa. Nah, lihat di sini, ini yang paling atas. Oke, jurnal artikel ya. Kita lihat apakah ini jurnal artikel atau bukan. Ternyata setelah diselidiki ini adalah proceedings of. Oh, berarti ini adalah proceeding. Berarti dia perlu diganti jadi conference proceeding. Lalu nama autornya dicek juga apakah lengkap atau tidak. Nah, publication details-nya adalah proceeding title-nya kita cek. Lalu juga tahunnya dan juga halamannya. Oke. Nah, publisher ini tergantung kebutuhan juga. Tadi saya bilang ya, jadi kalau misalkan mau disingkat boleh, mau dipanjangkan juga boleh. Ya, sisanya kurang lebih di bawah sama ya, sesuai kebutuhan. Jadi ISBN dan sebagainya ini semua ada. Nah, kalau sudah tinggal add to Mendeley. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita ingin ambil citasi A? Sebentar, kita lihat dulu di sini, ini ada error ya. Dia bilang
PDF-nya gagal diambil. Nah, kenapa? Oke, jadi gini, Mendeley itu pertama-tama dia mengecek kira-kira PDF-nya bisa di-download atau tidak. Nah, tapi kadang-kadang ketika dia pas mau coba download, mungkin ada masalah. Nah, ketika ada masalah, dia akan munculkan error seperti ini. Nah, sebenarnya kenapa yang di ACM ini tidak bisa di-download? Karena kebetulan artikel yang ini tidak open access, jadi nggak bisa diunduh, gitu. Makanya hanya bisa terambil referensinya saja. Oke, nah sekarang berikutnya gimana kalau saya ingin mengambil dari misalkan jurnal-jurnal atau mungkin konferensi-konferensi yang tidak dipublikasikan di publisher-publisher yang terkenal. Jadi mungkin kan ada beberapa mungkin yang pakai Open Journal System, terus ada juga yang pakai Open Conference System. Apakah bisa pakai Mendeley Web Importer? Jawabannya bisa. Kita tinggal pakai seperti ini. Nah, dia akan otomatis mengecek. Tentu kadang tergantung tampilan webnya ya. Jadi kalau misalkan tampilan webnya unik menurut dia, ya dia perlu waktu lebih lambat. Nah, di sini ya ada PDF-nya juga, tinggal diedit. Nah, di sini tinggal dipilih jurnal artikel. Nah, perhatikan di sini nama author. Nah, kenapa di sini nama autornya, nama belakangnya kapital semua? Karena kebetulan di sini memang ditampilkannya dalam bentuk kapital. Nah, tapi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman butuhnya lebih kecil, huruf-huruf kecil, ya tinggal dikecilkan gitu ya. Jadi disesuaikan. Cuman sekarang ini saya biarkan dulu karena nanti saya ingin kasih contoh tentang ini lebih jauh. Oke, publication detail semua ada, ya, abstrak juga terambil, ya bahkan link-linknya juga ada. Oke, kalau sudah tinggal add to Mendeley. Nah, ini juga berlaku untuk Open Conference System ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakainya OCS, ya itu juga bisa diambil seperti ini. Oke, di sini berhasil terambil PDF dan referensinya. Nah, sekarang gimana kalau ternyata misalkan pas kita ambil pakai Mendeley Web Importer ini, datanya beneran kacau atau tidak bisa didapat sama sekali. Nah, ada alternatif lain yang cukup unik, yaitu menggunakan Google Scholar. Jadi, kalau misalkan ada yang metadatanya cukup sulit diambil, bisa pakai Google Scholar di sini, ya, pakai Google Scholar di sini, tinggal dipaste judulnya di search box-nya, nanti otomatis akan muncul seperti ini, dan tinggal dipilih ini, kutip 2, lambang kutip 2, itu biasanya cite. Kalau dipencet, nah ini akan memberikan citasi dalam berbagai bentuk. Cuman, gimana caranya supaya dia bisa masuk ke Mendeley, itu kita bisa ambil dalam bentuk bibtext. Nah, bisa dalam bentuk bibtext seperti ini, tinggal kita save filenya. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal buka lagi Mendeley desktop-nya. Jadi kalau sudah buka Mendeley desktop-nya, tinggal di sini kita masukkan datanya dengan melakukan import. Nah, perlu diingat tadi file yang kita simpan, itu file bibtext yang kita simpan, ekstensinya harus .bib. Jadi jangan disimpan dalam bentuk .txt, ya. Jadi harus disimpan dalam bentuk .bib supaya bisa terbaca di Mendeley desktop. Jadi nanti ketika diambil di sini, pas diklik, kita bisa cari filenya yang mana, lalu kita masukkan. Sebentar, saya akan masukkan. Oke, nah kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dan dari sini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat, oh apa yang salah dari data kita, ada nggak gitu ya. Kalau ada ya kita perlu ganti, seperti itu. Nah, berikutnya, tadi kan kalau kita lihat, kita tadi sudah banyak menambahkan referensi ya. Kita banyak menambahkan referensi di web browser, di Google Chrome. Tapi kan kalau dilihat di sini, di Mendeley-nya kok kosong. Nah, jadi sebenarnya Mendeley di sini, ini perlu yang namanya di-refresh. Refresh itu adalah dengan menekan F5. Kalau kita menekan F5, nah lihat di bagian bawah, ada tulisan Retrieving Groups. Itu artinya dia koneksi ke internet, dia nanya ke server. Ada yang baru nggak sih untuk user ini? Nah, kalau dilihat di sini, oh, ternyata ada nih beberapa publikasi, maka dia masukkan ke sini. Kita tunggu sampai retrieving-nya selesai.
Jadi sampai dia berhasil mengambil semua data. Nah, kenapa di sini cukup lambat? Karena ada beberapa yang pakai PDF-nya. Jadi ada juga beberapa yang tadi ada PDF-nya kan. Jadi dia juga downloadin PDF-nya ke kita. Nah, setelah itu sama, kita bisa cek, kita bisa buka, lalu kita bisa edit kalau memang perlu. Nah, ini filenya, jadi file PDF-nya. Kalau misalnya kita butuh, bisa klik. Nah, langsung terlihat di sini. Jadi enaknya kalau misalkan nih kita downloadnya semua dari open access, maka sebenarnya Mendeley akan membantu mengatur semuanya. Dari PDF-nya sampai metadatanya. Kita nggak perlu khawatir. Dan kita bisa lihat di sini, kita bisa baca papernya ngapain aja, dan sebagainya itu semua. Nah, kalau pengen di-close, ya tinggal di-close. Nanti seperti ini lagi. Nah, di sini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan tadi, oh, saya ngecek datanya, apakah datanya benar atau tidak. Kalau sudah benar, mungkin bisa ditandai details are correct, dan sebagainya. Nah, sekarang berikutnya adalah gimana cara pakai ke Microsoft Word-nya. Oke, pertama-tama tentu kita harus buka Microsoft Word-nya dulu. Ya, gimana mau pakainya kalau nggak ada kan? Berarti kita Word, kita buka dulu. Lalu kita new blank document. Nah, sekarang saya akan share tampilan saya. Oke ya, ini Microsoft Word kosong. Dan sekarang kita akan mulai tambahkan teksnya. Misalkan kalimat pertama dengan referensi. Nah, bagaimana cara memasukkan referensinya sekarang? Jadi kan tadi kita sudah ada 3 tahap yang sudah kita lalui ya. Kita pertama tahap adalah bikin akun Mendeley. Lalu setelah itu tahap kedua adalah kita menginstal 3 aplikasi, yaitu Mendeley Desktop, lalu Web Plugin, dan Word Plugin. Lalu yang ketiga adalah kita mengumpulkan metadata-metadata referensi yang akan kita pakai. Lalu yang keempat sekarang adalah bagaimana cara menggunakan referensi yang kita punya di Mendeley ke dalam Microsoft Word. Nah, pertama, pastikan ketika kita buka Microsoft Word ini, Mendeley-nya juga sudah terbuka. Jadi pastikan Mendeley-nya juga sudah terbuka. Kenapa? Karena biasanya kalau belum terbuka, dia akan lebih lag, makan waktu lebih lambat jadinya. Lebih banyak, maaf, lebih banyak. Nah, di sini kalau sudah berhasil menginstal Word plugin, maka akan muncul tab seperti ini, Mendeley Site-O-Matic di bagian References. Jadi kalau teman-teman klik tab References, nah nanti kalau sudah berhasil install Word plugin, harusnya ada Mendeley Site-O-Matic. Nah, pertama-tama apa yang kita lakukan? Tentu pertama-tama kita harus pilih stylenya. Stylenya bisa pilih dari sini, bisa juga dengan cara open Mendeley-nya. Kalau saya lebih suka open Mendeley-nya. Kenapa? Karena ini lebih enak lihatnya, kan tampilannya lebih besar ya. Terus juga kita bisa ambil style baru di sini. Kita bisa search style apa yang mau kita cari. Ya. Nah, ini kan tadi saya pakai D, berarti ada keluar nih referensi style-style referensi yang ada. Nah, kalau kita pakai yang sudah terinstall, misalkan saya pakai 6 edition, tinggal use di style, lalu done. Kadang-kadang, kalau kita pakai ganti style berdasarkan Open Mendeley, kadang-kadang tulisan style yang di sini tidak terganti. Itu tidak masalah. Tapi sebenarnya by system, di sistemnya sendiri dia sudah mengganti. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan citasinya? Kita tinggal klik Insert Citation. Nah, di sini kita bisa searching berdasarkan nama dan juga judul. Jadi tergantung nama dan juga judul. Oh, kalau misalkan, oh saya ingat kayaknya namanya Sulistiani. Ada saya masukin di sini. Lalu saya enter. Lalu saya oke. Otomatis akan tergenerate. Misalkan kalimat kedua juga mau ada referensinya. Saya cari lagi di sini. Kali ini saya coba, misalkan saya cari berdasarkan judul. Publish. Oke, ini ya. Berarti ada publish. Measuring the significance of writing style for recommending where to publish. Oke, saya pilih. Saya masukkan. Kalau misalkan, oh ternyata referensi yang ini salah. Saya tinggal edit. Saya ganti lagi. Saya hapus. Hapus.
Lalu saya pilih lagi, misalkan, oke, saya pilih yang ini. Otomatis akan berubah. Kalau misalkan referensinya pengen lebih dari satu, bisa juga di sini tinggal ditambahkan yang kedua. Tinggal di sini masukkan misalkan seperti ini. Oke. Nah, perhatikan bahwa di sini tulisan Kanalim, Budi, Toba, dan Joy-nya ini kapital. Nah, sebenarnya ini kenapa kapital? Karena tadi pas kita masukin metadatanya itu juga sudah kapital. Jadi Mendeley itu mengambil data sesuai dengan yang kita kasih. Kalau kita kasihnya kapital, ya dia anggapnya kapital. Nah, sekarang gimana nih? Kan kita kan nggak pengen ini kapital. Kita harus update. Update-nya itu harus menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kita harus buka Mendeley-nya, kita cari mana tadi data yang mau kita update. Oh, yang ini, paling bawah. Kita pengen namanya jadi kecil semua. Berarti seperti ini. Terus yang keduanya juga budinya juga kita kecilkan. Lalu misalkan tobanya juga kita kecilkan. Lalu juga joy-nya juga kita kecilkan. Setelah itu, oke. Nah, kembali lagi ke Word-nya. Nah, ketika sudah, tinggal klik refresh. Nah, lihat otomatis akan terganti. Nah, sekarang bagaimana cara menggenerate daftar referensinya? Jadi di sini bisa, misalkan saya bikin referensi, terus saya bold. Saya ingin masukkan referensinya di sini, maka saya tinggal menggunakan insert bibliografi. Otomatis akan keluar. Oke. Nah, jadi di sini kita nggak perlu repot-repot masukin manual, dia otomatis tergenerate. Kalau misalkan ternyata, oh saya ingin ganti style, saya nggak mau pakai IPA, ya udah tinggal klik lagi, gantilah, misalkan jadi IEEE. Dan lihat, berubah semua, ya. Dan ini otomatis akan mengikuti format yang ada. Nah, sekarang, tadi kan saya bilang kalau misalkan ada metadata yang tidak sesuai, selalu mengubah di Mendeley. Pertanyaannya kenapa harus seperti itu? Sekarang kita coba. Kalau misalkan kita balikin lagi ke APA. Oke. Nah, terus misalkan saya nakal, saya pengen ganti sendiri dari sini. Saya ingin ganti, saya pengen depannya sendiri kapital. Misalkan ya. Nah, dia akan mengingatkan, kamu yakin mau ganti seperti ini? Karena kalau misalkan yakin, dia anggap ini sebagai hasil yang benar, dan kalau nanti ada update, dia tidak akan update. Kita bisa undo kalau mau, tapi kali ini karena saya cobanya pengennya nakal, saya keep manual edit. Nah, terus misalkan saya pengen ganti ke referensi IEEE. Saya dan lihat apa yang terjadi. Bagian yang atas, referensi yang dua pertama itu tidak berubah sama sekali. Tidak terupdate mengikuti formatnya IEEE, yaitu bentuk angka-angka. Kenapa? Ya karena tadi, karena kita istilahnya nakal, kita sudah mengganti di luar dari ya yang ditentukan sama Mendeley. Jadi sebaiknya memang ini tidak dilakukan. Jangan mengganti manual. Nah, kalau sudah kayak gini kejadian gimana ya? Paling gampang kita hapus, lalu kita masukkan ulang. Jadi kita tulis ulang, misalkan di sini, oke, tadi misalkan berarti yang ini. Oke, terus nanti tadi referensi yang kedua adalah misalkan yang ini. Oke, ya. Oke, nah jadi kalau dilihat di sini ketika kita menambahkan referensi, otomatis di bawahnya juga akan otomatis terupdate. Nah, setelah itu, setelah kalau sudah siap, kalau misalkan dokumen skripsinya atau mungkin ini buat publikasi jurnal sudah selesai, nah mulai cek apakah format yang diminta sesuai atau tidak. Karena kadang ada beberapa format yang bilang, oke, dia pakai format APA, dia pakai format IEEE, tapi ternyata tidak sama persis. Jadi contoh yang kadang beberapa saya temui, misalkan, oke, dia pakai format APA, tapi misalkan referensinya tidak align kiri, tapi dia adalah justify. Ya, berarti kita perlu edit manual, justify seperti ini.
Tapi ini harus selalu dilakukan di belakang. Jadi setelah semuanya sudah selesai. Setelah semuanya sudah selesai, baru kita sesuaikan lagi dengan formatting template yang kita butuhkan. Ya, jadi dilihat lagi, jangan langsung percaya, oh ya bahwa dia minta pakai format APA, berarti otomatis semuanya sama seperti dengan APA yang ditentukan sama Mendeley. Belum tentu, karena kadang ada beberapa aturan-aturan minor. Jadi kalau dulu saya pernah pelajari, APA juga banyak variasinya. Ada yang bilang setelah autor keempat, itu dianggapnya at all. Ada juga yang bilang sampai autor keberapa, itu bisa macam-macam. Nah, jadi seperti itu cara pakainya untuk Mendeley ya. Jadi tadi 4 tahap dan sebenarnya cukup mudah ya. Tahap pertama adalah bikin akun, tahap kedua adalah download aplikasi, dan 2 tahap awal ini sebenarnya cuma sekali seumur hidup intinya kan. Tahap 1 dan 2 kan ya kan tahap pertama kalau kita nggak punya akun, tahap kedua kalau kita nggak punya aplikasinya. Nah, tahap ketiga sama tahap keempat ini yang dilakukan berulang kali. Oke ya, sekian presentasi dari saya terkait dengan citasi otomatis menggunakan Mendeley. Ya, semoga ini bisa membantu banyak teman-teman, terutama mungkin yang lagi skripsi, baik skripsi S1, S2, ataupun S3. Terima kasih.